Ketika dunia gelap, Nusantara telah bercahaya. Satu surat dari tanah emas meminta cahaya Islam. Muara Takus bukan reruntuhan, melainkan jejak ilmu dunia. Shanghyang adalah napas tua bumi Nusantara. Mereka berlayar membawa pengetahuan, bukan penjajahan. Sejarah terbesar bukan dihampi dilupakan. Halo, selamat datang di Deep Dive hari ini. Buat kamu yang lagi dengerin, siap-siap ya. Selama ini kan kita diajarin kalau peradaban awal Nusantara itu ibarat kanvas kosong. Iya, kayak kita tuh nerima gitu aja pengaruh dari luar. Bener banget, kayak seolah-olah kita berhutang peradaban sama India atau Arab kan. Tapi gimana kalau bukti sejarah justru nunjukin hal yang sebaliknya? Gimana kalau justru kita yang mengekspor peradaban? Nah, itu dia ya. Makanya, hari ini kita mau coba bongkar tumpukan manuskrip awal Nusantara. Kita bakal bahas satu transisi intelektual yang luar biasa dari Kadatuan Sriwijaya. Betul, transisi dari ajaran lokal Dharmic original menuju Islam. Dan ingat ya, misi kita hari ini tuh mau negasin kalau ini murni sebuah dialog peradaban yang setara. Bukan penaklukan militer sama sekali. Setuju. Karena emang selama ratusan tahun tuh, narasi kolonial udah terlanjur nanamin konsep kalau Nusantara itu diindiakan. Kayak fondasi spiritual kita itu murni impor aja dari ajaran Hindu-Buddha Asia Selatan. Padahal, kalau kita baca sumber lokal kita sendiri, situasinya jauh beda ya. Oke, mari kita bedah ini. Jauh sebelum ada pengaruh luar yang mendominasi, Nusantara tuh ternyata udah punya sistem monoteisme lokal. Iya, yang sering disebut Dharmic original tadi. Nah, iya. Mereka tuh punya konsep paca itu Tuhan dan Oso. Kalau dibahasain sekarang, ya artinya percaya Tuhan yang Esa. Terus mereka juga pakai sebutan Shanghyang buat entitas suci. Dan yang bikin kaget, istilah Shanghyang ini sama sekali nggak pernah ditemuin di teks kuno India manapun loh. Oh wow, berarti emang murni pemikiran lokal kita ya? Murni banget. Pemahaman spiritual lokal kita ini udah sangat maju. Jadi, Sriwijaya tuh nggak cuma sekedar nadah ilmu dari luar, tapi justru jadi epicentrum pendidikan global. Tunggu, epicentrum global maksudnya gimana tuh? Jadi, di Muara Takus, itu ada Universitas Dharmapala yang nyetak banyak cendekiawan kelas dunia. Bahkan, tokoh yang mimpin Universitas Raksasa Nalanda di India waktu itu, ternyata lulusan dari Sumatera. Masa sih? Jadi ini tuh ibaratnya kamu nyadar kalau band indie lokal favorit kamu ternyata adalah inspirasi utamanya bintang pop global yang terkenal banget gitu ya? Bukan sebaliknya? Nah, analogi yang pas banget. Jadi, Sriwijaya saat itu tuh semacam Silicon Valley-nya buat spiritualitas dan keilmuan. Pemikir global pada datang ke Nusantara buat riset, terus ilmunya dibawa balik ke negara asal mereka. Gila, keren banget sih! Dan karena pemahaman spiritual mereka ini setara dan sangat menghargai keseimbangan lewat Dharmic original itu, struktur sosial mereka juga jadi progresif banget. Contohnya kayak gimana tuh progresifnya? Kelihatan dari sistem kepemimpinan Sriwijaya sebelum Islam masuk, mereka itu nganut matriarki, jadi dipimpin sama Trah Shanghyang Dewi Putih. Shanghyang Dewi Putih. Jadi itu gelar perempuan ya? Betul, itu gelar otoritas tertinggi dan dipegang sepenuhnya sama perempuan. Tunggu sebentar, Sriwijaya ini kan negara superpower, ya kan? Matriarkal, kaya raya, terus punya agama leluhur yang udah mapan banget. Tapi catatan sejarah nyebutin di tahun 718 Masehi, pemimpin perempuan ini malah ngirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya, dan secara spesifik minta dikirimin pengajar agama Islam. Nah, itu dia. Buat apa mereka repot-repot ngundang ajaran baru dari Timur Tengah? Bukannya itu malah beresiko ngebahayain identitas lokal mereka sendiri? Apa yang menarik di sini adalah mekanisme geopolitik di baliknya. Jadi pas abad ke-8 itu, kekhalifahan Islam kan emang lagi bangkit ya, jadi kekuatan maritim dan ekonomi global baru. Oke, terus Sriwijaya ngelihat peluang gitu? Tepat.
Sriwijaya yang nguasain jalur perdagangan Asia tuh nggak ngelihat ini sebagai ancaman. Ngirim surat undangan itu sebenarnya manuver diplomasi tingkat tinggi buat ngamanin rute strategis di barat, sekaligus Memposisikan Sriwijaya biar sejajar sama kekuatan superpower baru itu ya. betul banget buat nunjukin kalau kita ini setara. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Kekhalifahan akhirnya ngerespons kan, mereka ngirim keturunan langsung Umar bin Khattab, yaitu Abdurrahman bin Abdullah. Tapi, rajanya Sriwijaya, Maharaja Indrabraman, nggak langsung tunduk dan mu'alaf gitu aja kan? Enggak dong. Beliau justru ngajak utusan itu buat debat. Dan debatnya nggak main-main, berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun, wow. Ngapain aja tuh mereka selama itu? Ya mereka diskusi mendalam, nyari titik temu antara monoteisme Islam sama filosofi dharmik original yang udah ada. Jadi logika ketuhanan Islam tuh benar-benar diuji lewat peer review intelektual yang super ketat. Berarti ini proses yang sangat rasional ya? Sangat rasional. Baru deh, setelah kerangka berpikirnya terbukti sejalan, Maharaja akhirnya memeluk Islam dan ganti nama jadi Abdullah Amirullah. Gila sih. Ini beneran transisi yang digerakin pakai logika, bukan paksaan sama sekali. Dan karena didasari filosofi yang matang, adaptasi budayanya pasti ngalir mulus kan? Mulus banget. Identitas lokal mereka nggak hilang. Malah mereka nyiptain struktur sosial bernafaskan Islam, kayak ngebentuk persukuan Soko Utama. Soko utama, itu yang artinya pilar atau tiang utama pimpinan adat itu kan? Yang megang teguh syariat tapi tetap pakai aturan lokal. Tepat sekali. Dan keakuratan sejarah soal diplomasi Sriwijaya ini juga dikonfirmasi secara independen loh. Ada catatan resmi dari dinasti Song di Tiongkok tahun 960 Masehi. Wah, Tiongkok juga nyatet? Bilang apa catatannya? Di situ direkam ada kedatangan utusan diplomatik dari Sriwijaya yang pakai nama Arab. Namanya Ali Shadi, yang kalau di logat Tiongkok ditulisnya Li Shuti. Oh, itu bukti kuat banget ya, memastikan kalau kaum elit Sriwijaya waktu itu emang udah beragama Islam dan mewakili negaranya secara resmi di kancah internasional. Betul. Dan ini bukti nyata sebuah warisan peradaban yang emang ngedepanin pertukaran ide yang setara dan rasional. Catatan Tiongkok itu kayak ngunci fakta penting ya, kalau Sriwijaya itu bukan bangsa penerima yang pasif, tapi poros independen yang berhasil mensintesiskan dharmik original sama Islam, lewat jalur logika dan diplomasi. Iya, bukan lewat perang atau penaklukan. Nah, kalau sejarah kolonial aja bisa dengan mudahnya nimpa dan memanipulasi fakta diplomasi semegah ini, cuma buat ngejustifikasi kalau kita tuh perlu diselamatkan sama mereka. Ironis banget emang. Iya kan? Makanya pertanyaannya sekarang buat kamu yang lagi dengerin. Kira-kira misteri besar dan kehebatan apa lagi sih dari leluhur Nusantara yang sampai detik ini masih sengaja disembunyiin rapat-rapat di luar buku sejarah standar kita? Coba deh kamu pikirin.